Halo Sobat Jurnalis, terima kasih sudah mampir lagi di channel ini. Teman-teman, semakin hari masuki penghujung tahun 2022 ini semakin asik dan semakin ramai. Geliat pesta demokrasi, calon presiden, pengusung, pendukung, rakyat nampaknya sudah mulai bersukaria menyambut penghelaan pesta demokrasi pemilu 2024. Kemarin saya sudah ketemu dengan salah satu pendukung dari Anies Baswedan. Terus juga ketemu juga dengan salah satu relawan dari sahabat Ganjar. Nah, hari ini saya ketemu dengan salah satu tokoh penting lah di Sumatera Selatan yang memang memiliki posisi-posisi strategis di organisasi. Dan hari ini saya pengen ngobrol sama beliau melihat figur calon pemimpin masa depan itu dalam perspektif kacamata Cak Fauzi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Mas Reja. Apa kabar Mas Reja? Alhamdulillah baik Cak. Udah lama nggak ketemu nih Cak. Sibuk apa nih sekarang? Ya dengan kondisi yang ada saat ini kita harus lebih termotivasi ya. Termotivasi dengan kebangkitan ekonomi yang berikutnya ini Insya Allah akan mulai kembali ini nih. 2023 Insya Allah ekonomi kita lebih bangkit lagi. Cak, ini nggak boleh lepas juga dong. Selain kebangkitan ekonomi, tentunya perlu peduli dan perhatian masyarakat melihat geliat sekarang ini banyak sekali figur-figur yang mulai muncul di media, televisi, media sosial, ya kan? Ya. Mengamati nggak? Sangat mengamati. Nah, ini saya suka ini. Meskipun pakai peci tapi nggak ketinggalan informasi tentang politik tanah air ya. Insya Allah politik itu suatu kewajiban bagi kita. Bagi kita suatu kewajiban. Ya, kenapa kita melihat sebagai suatu kewajiban? Karena ya politik itu kan sebuah proses bagaimana nantinya mengambil suatu kebijakan-kebijakan dimulainya dari politik. Jadi kita khususnya umat Islam juga harus berani untuk tampil bahwa berpolitik itu tidak tabu gitu. Berpolitik itu tidak tabu. Tidak tabu, luar biasa. Cak, kita berbicara di Provinsi Sumatera Selatan nih. Sekarang kan di nasional sudah banyak sekali tokoh-tokoh yang muncul nih, Cak. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Prabowo, ada Puan, ada Erlangga dan ada macam-macam, banyak sekali. Ya, dari banyak karakter-karakter itu sebenarnya Indonesia ini butuh pemimpin yang seperti apa sih dalam perspektif kacamata Cak Oji sendiri? Tentunya pertama pemimpin itu ya harus punya karakter. Harus punya karakter untuk membangun bagai kebijakan-kebijakan yang akan dilalui ya. Nah, khususnya kita Indonesia ini calon presiden ke depan tentu yang bisa mampu menerjemahkan dan meneruskan apa yang telah dibangun oleh Pak Jokowi ya selama ini ya. Katakanlah sekarang kita rasakan betul dengan adanya tol saat ini kan. Dari Lampung sampai Palembang, kita biasanya itu 9 jam, kita sudah lalui bisa 3,5 jam sampai 5 jam. 4 jam sampai 5 jam ya. 5 jam lah. Ya kalau 3,5 sudah ngebut itu ya. Iya. Ya, itu kan bisa kita rasakan luar biasa. Memang apa yang beliau rintis, Pak Jokowi rintis itu yang masyarakat akan merasakan itu 10 tahun ke depan. Bukan saat ini. Kalau saat ini kan memang karena berproses kemudian yang merasakan adalah berikutnya gitu. Nah, tentu kebijakan-kebijakan ini yang baik itu harus diteruskan. Kemudian yang yang kira-kira kurang pas ya mungkin diperbaharui sesuaikan dengan kondisi dan keadaan gitu. Artinya kalau sekarang kepuasan Cak Oji lah secara pribadi melihat kinerja Bapak Presiden seperti apa? Sebelum kita mengingat ke kandidat calon presiden berikutnya. Ya, kalau kita lihat ini masih ya, kita lihatnya itu kan dari sisi secara fisik ya, kita lihat seperti apa. Sambil minum ya, Cak. Ya, monggo. Itu kan kita melihat geliatnya kan luar biasa. Dan beliau juga memetakan pembangunan itu bukan hanya tersentral, hanya satu titik. Mungkin ada di Papua, terus ada lagi di mana itu di Kalimantan dan sebagainya. Salah satu contoh IKN. Mungkin IKN saat ini ya menurut kita yang saat ini hanya langsung merasakan, ya belum merasakan. Karena beliau menyiapkan 10 tahun ke depan Indonesia itu akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar dunia. Iya. Nah, kalau tidak disiapkan cuma sentralisasinya di Jakarta, maka kita akan ketinggalan terus seperti itu. Iya.
Artinya sudah tepat apa langkah-langkah yang ditentukan oleh Presiden dalam membangun kemajuan negara ke depan ya, Cak? Ya, seperti itu. Wih, ini tambah deket agak tambah berat teman-teman ya. Tapi tambah deket juga tambah asik. Kenapa? Karena hal-hal seperti ini perlu kepedulian kita dong sebagai anak-anak muda, melihat situasional seperti apa sih arah pembangunan, arah kemajuan, dan juga tentunya arah pemimpin ke depan, ya, Cak ya. Ya. Cak, kalau kita melihat juga nih, Cak, banyak sekali tokoh-tokoh tadi yang seperti saya sebutkan bahwa ke depan cukup menyita perhatian publik. Kacamata Cak Oji gimana melihatnya itu, Cak? Ya, kita lihat ya kondisi saat ini sudah bermunculan calon-calon pemimpin. Ya baik sudah deklarasikan maupun belum. Tapi apapun kondisinya dari pilihan itu tentu calon-calon pemimpin ini tentu punya kapasitas yang luar biasa. Punya kapasitas luar biasa untuk memimpin Indonesia ke depan. Yeah. Nah, kalau pandangan saya pribadi bahwa saat ini yang figur yang cocok seharusnya untuk melanjutkan apa yang dibangun oleh Pak Jokowi adalah Pak Ganjar Pranowo menurut saya. Pak Ganjar Pranowo, teman-teman. Saya pengen tahu nih teman-teman, kenapa seorang Cak Fauzi merespon seorang Ganjar Pranowo? Cak Oji nanti kena marah nih sama dari organisasinya di LPPNU, sudah ada keluar statement seperti ini nih. Ya artinya kan ini pribadi ya, pribadi saya mengatakan bahwa yang cocok adalah Ganjar Pranowo berpasangan dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Weh, ini nggak tanggung-tanggung teman-teman sahabat catatan jurnalis. Bukan hanya Ganjar Pranowo yang ditunjuk ataupun yang memang istilahnya dipercaya sebagai bakal penerus kepemimpinan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf, tapi juga langsung dipasangkan Ganjar Pranowo dan Khofifah Indar Parawansa. Ya, kita lihat Mas. Jadi ada seperti apa sinkronisasi yang kita lihat? Sinkronisasi. Jadi nasionalis religius ya kalau kita lihat. Jadi Pak Ganjar mewakili seorang nasionalis, Ibu Khofifah mewakili dari religiusi tadi. Kenapa saya bilang ini? Karena beliau juga salah satu tokoh penting ya di NU yang kita lihat bahwa beliau adalah masih saat ini wakil ketua di PBNU dan sekaligus ketua muslimat sampai saat ini. Ya, dan gubernur Jawa Timur. Dan dua-duanya ini sudah punya pengalaman. Jawa Timur umpamanya saat ini bagaimana ekonominya juga sudah bagus, penataan administrasi dan sebagainya itu sering mendapatkan penghargaan. Jawa Tengah juga seperti itu. Artinya sinkronisasi ini memang pas lah menurut saya itu. Iya. Nah, kolaborasi dua tokoh ini insya Allah pas. Iya. Dan yang ininya juga kan sudah bisa mewakili, satunya laki-laki, satunya perempuan. Gitu. Iya. Apakah memang ke depan bisa diterima pasangan ini? Kira-kira menurut pandangan dari Cak Fauzi sendiri? Ya, masyarakat bisa memilih bebas. Ini kan demokrasi, Mas. Iya. Jadi demokrasi itu tentu masyarakat banyak ini kan memilih itu kan adanya ingin harapan. Harapan kan. Harapan seperti apa yang kira-kira diharapkan dari masyarakat, misalnya dari mungkin lah di luar sana banyak ya teman-teman ya. Banyak juga yang menginginkan hal serupa seperti apa yang disampaikan oleh Cak Fauzi. Kita melihat bahwa flashback sebelumnya pada waktu deklarasi Anies Baswedan, deklarasi juga Ganjar Pranowo dari beberapa relawan, muncul juga deklarasi bahwa Ganjar Pranowo ini pun sudah dideklarasikan oleh salah satu partai politik yang benar-benar seperti Cak Fauzi sebutkan tadi, mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Khofifah loh ya. Nah, kalau kita melihat bahwa Ganjar Pranowo dan Khofifah ini kalau kita melihat bukan pimpinan partai politik, pendapat Cak Fauzi seperti apa melihatnya? Ya, kita melihatnya kondisinya saat ini adalah, kenapa saya bilang seperti itu? Karena pengalaman itu akan penting. Pengalaman itu penting agar supaya memimpin itu bukan lagi belajar dari pengalaman yang akan kita ambil, tapi sudah belajar dari pengalaman yang sudah berjalan. Katakanlah kayak Pak Ganjar di Jawa Tengah, Ibu Khofifah di Jawa Timur, tinggal dikombinasikan aja seperti itu. Iya. Kalau lah ini bagaimana masyarakat ini melihat partai politik ini kan sebagai salah satu penentu nih teman-teman. Partai politik adalah sebagai perahu, tiket. Betul. Bagaimana seorang figur tersebut agar bisa maju sebagai paslon,
bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden ke depan. Nah, apa yang menurut Cak Fauzi ketika hal ini menjadi sebuah hambatan, ketika sebuah niat baik untuk memimpin negara ini Ya, kalau menurut saya betul, yang namanya demokrasi itu perahunya kan partai politik, Mas. Jadi perahunya itu adalah partai politik. Nah, artinya orang-orang mungkin ketua partai segala macam juga mungkin mereka akan melihat gitu loh. Siapa sih yang punya kapasitas? Jadi siapa sih yang mempunyai yang bisa aja bergabung di situ kan seperti itu. Karena kodanya nantinya ya mungkin yang lebih punya kapasitas mungkin seperti itu. Kapasitas itu ada dua. Kapasitas mungkin secara pengalaman dan kapasitas yang bisa diterima oleh masyarakat banyak. Gitu. Iya, kalau melihat misalnya kedua figur ini tadi belum memiliki apa namanya pro politik yang jelas, ini bagaimana, Mas? Cak. Ya, kalau saya lihat sih, insya Allah kayaknya sudah pada melirik semua partai-partai politik. Yang sudah partai melirik akan ya ini namanya politik itu kan dinamis, Mas. Iya. Itu akan bisa. Apalagi sekarang mungkin masih ada jangka waktu sekitar 2 tahun ya. Ya kan seperti kayak Pak Anies Baswedan, istilahnya dari sisi beliau tidak punya partai politik, tapi salah satu partai sudah berani mendengungkan berarti oh ini cocok ini. Ya sama saja. Beliau berdua juga kalau dari sisi kepartaian ya kalau Bu Khofifah pernah di P3, Pak Ganjar sekarang masih aktif juga di PDIP kan seperti itu. Iya. Ya. Kalau dari Sumatera Selatan sendiri merespon apa yang disampaikan tadi teman-teman ya, seperti apa respon dari masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan ini terhadap boleh katakanlah figur Ganjar Pranowo dan figur Khofifah? Ya, Pak Ganjar pernah memberikan keynote speaker di acara LPPNU. Waktu itu pesertanya hampir 1.000 lebih, Mas. Iya. Artinya luar biasa tanggapannya. Ibu Khofifah dengan pengalaman beliau yang ada itu bagaimana membangkitkan ekonomi UKM yang dilibatkan secara bagus, kemudian disosialisasikan ke seluruh Indonesia. Bahkan mungkin sudah ada keterlibatan di sini juga ada semacam paguyuban. Ya, kelompok-kelompok masyarakat ya. Iya, sudah arahnya ke sana seperti itu. Tapi sejauh ini saya pengen bertanya sama Cak Fauzi ini, apakah dengan pernyataan yang Cak Fauzi sampaikan ini sudah ada komunikasi belum kepada apa namanya teman-teman kepada calon yang mungkin Cak Fauzi sebutkan tadi? Nah ini kan karena saya pribadi tadi, Mas, karena kita melihatnya saja gitu kan, melihatnya kalau belum disampaikan dengan beliaunya itu belum ya. Cuman kita kan melihat oh ini kayaknya potensinya seperti ini gitu kan. Jadi ini pendapat pribadi. Walaupun memang saya melekat. Ada nggak sih misalnya sambil duduk ngobrol ngopi, Bu kira-kira siapa pemimpin ke depan? Ada nggak supir-supir kecil misalnya ya supir warung kopi lah kira-kira? Ya kita kan sudah melakukan itu sebenarnya walaupun ya tidak secara besar-besaran ya. Iya. Apalagi kan di sini komunikasinya antara paguyuban itu juga luar biasa menurut saya itu kan. Ya seperti itulah. Ya memang ada yang mendukung si A, ada yang mendukung si B, biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Tapi memang dari beberapa pendapat-pendapat itu ya masih Pak Ganjar Pranowo yang memang menjadi pilihan mereka. Iya. Nah, dalam tanda kutip persoalan beliau nanti maju dalam kondisi partai politik A atau B ya itu kan kebijakan politik tingkat tinggi itu, Mas. Kita tidak bisa lah mengintervensi itu kan. Iya. Ini kan cuman kesadaran kita sebagai apa ya? Sebagai masyarakat sadar politik lah. Iya. Oh, kayaknya pas yang ini gitu kan. Iya. Seperti itu. Apakah ke depan ada rencana untuk membangun komunikasi ini? Terutama misalnya dengan kalangan kelompok-kelompok dari relawan Ganjar ataupun juga sudah ada kelompok-kelompok dari relawan Khofifah di Sumatera Selatan. Apakah sudah ada rencana agenda mengkomunikasikan ini dan mungkin mendeklarasikan teman-teman? Insya Allah mudah-mudahan kita juga sudah berkomunikasi juga dari beberapa partisipan, terus mungkin juga di situ ada kan banyak di sini transmigrasi, Mas. Di Sumatera Selatan juga banyak transmigrasi dari Jawa Tengah, baik dari Jawa Timur. Nah, kalau saya sendiri sebagai ketua forum Ikatan Keluarga Madura untuk Sumatera Selatan kan seperti itu. Nah itu.
Apakah ada komunikasi kira-kira ke depan ke tingkat nasional untuk membangun pasangan ini untuk lebih solid lagi? Insya Allah. Ya, tinggal kita konsolidasi aja dengan kawan-kawan yang ada, diskusi yang kita matangkan dengan konsep yang kita bawa, kemudian kita ke depannya pasti arahnya ke sana. Iya. Kita akan konsolidasi ke tingkat nasional. Kenapa sih harus Hovifah Indar Parawansa sebagai wakilnya? Padahal kan figur-figur yang lain banyak nih ya. Teman-teman tahu kan, ada Erick Thohir, ada Sandiaga Uno, ada Ridwan Kamil, ada Caimin, ya kan? Ini banyak. Kenapa harus Hovifah? Padahal Hovifah seorang perempuan. Ya karena kalau yang lain-lain kan cowok semua, Mas. Ya biar ada bedanya juga kan itu. Kan? Oh, biar ada bedanya pasangan ini ya. Iya. Jadi menyeimbangkan antara pemilih perempuan dan pemilih laki-laki. Iya. Jangan timpang gitu kan. Jangan timpang gitu ya. Jangan timpang. Satu lagi nih, ya harapan Cak Fauzi sebagai masyarakat Sumatera Selatan yang mungkin memiliki kesadaran politik dan telah menentukan kira-kira pasangan ini seperti apa harapannya. Dari mungkin diskusi kita hari sebagai menjadi jejak digital lah biar kita bahwa kita berdiskusi tentang situasi dan calon pemimpin ke depan. Ya siapapun yang akan mencalonkan diri sebagai pemimpin bangsa ini itu semuanya bagus semua, Mas. Tapi masyarakat itu kan punya feeling, punya figur, punya mungkin ya empati tersendiri untuk mengusung salah satu kandidat. Ya memang kalau kita tidak bisa diragukan lagi kayak Pak Prabowo, ada Pak Erick Thohir, ada dan lain-lain itu kan saya rasa kapasitasnya untuk membangun bangsa bersama-sama itu sudah sangat luar biasa. Tapi intinya adalah sekarang itu bagaimana menggabungkan religius, nasionalis, religius menjadi satu platform bersama untuk membangun bangsa ini. Sehingga Indonesia akan menjadikan tetap satu keutuhan negara Republik Indonesia. NKRI harga mati. Woi, luar biasa nih teman-teman. Jadi memang perlu saya buka lagi teman-teman bahwa memang Cak Fauzi ini memang aktif di organisasi di lembaga LPPNU ya Cak ya. Salah satu banom di Nahdlatul Ulama dan memang cukup aktif juga di organisasi-organisasi bersama kelompok-kelompok masyarakat paguyuban. Mungkin respon-respon dari ini memang menjadi salah satu aspirasi dan yang harus disampaikan juga bahwa Indonesia berhak menentukan siapa calon pemimpin ke depan. Saya Riza Valepi dan Cak Fauzi, terima kasih Cak. Ya, terima kasih. Satu lagi Mas. Ada tambahan kan? Ya. Tambahkan adalah siapapun yang menjadi pemimpin atas pilihan masyarakat banyak, itu kita harus dukung bersama karena itu adalah demokrasi. Oke, luar biasa sekali. Demokrasi adalah sesuatu perbedaan itu harus dirangkai dengan suatu kebersamaan. Seperti itu, Mas. Kebiri jangan didemokrasi. Demokrasi jangan dikebiri, gitu. Ya. Saya Riza Valepi dan Cak Fauzi. Terima kasih, teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat dan juga sebagai penambah edukasi kita dalam melek berpolitik. Sampai jumpa lagi di catatan jurnalis selanjutnya. Terima kasih, Cak. Terima kasih. Waduh, ini minum-minum dulu, Cak. Ya. Sambil makan kentang ini. Teman-teman.